Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang perencanaan dan prioritas. Keduanya penting banget loh untuk mengatur waktu dan sumber daya kita. Perencanaan itu seperti membuat peta untuk mencapai tujuan. Kita tentukan dulu mau kemana, lalu tulis langkah-langkahnya. Nah, kalau prioritas itu artinya kita memilih tugas mana yang paling penting dan harus didahulukan. Dua hal ini penting banget untuk sukses, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Dengan perencanaan, usaha kita pasti terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Kita jadi bisa antisipasi masalah dan siapkan solusinya. Sedangkan dengan prioritas, kita bisa fokus pada hal-hal yang memberikan hasil terbaik. Bayangkan kalau kita nggak punya rencana dan prioritas, pasti rasanya kita akan kewalahan dengan banyaknya tugas. Waktu dan tenaga kita jadi terbuang sia-sia. Tenang aja, kemampuan ini bisa dilatih kok. Langkah awalnya adalah dengan memahami pentingnya perencanaan dan prioritas. Mengatur waktu dengan efektif itu artinya kita membuat pilihan dengan sadar. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang konsep perencanaan dan prioritas, manfaatnya, cara menerapkannya, dan tips menggabungkannya agar lebih efisien. Teman-teman, perencanaan itu punya segudang manfaat loh dalam mengatur waktu dan sumber daya. Salah satu manfaat utamanya adalah menghemat waktu. Dengan rencana yang jelas, kita bisa menghindari jalan memutar dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Selain itu, perencanaan juga membantu kita dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kita jadi tahu apa saja yang kita butuhkan dan bagaimana cara menggunakannya dengan bijak. Manfaat lainnya adalah mengurangi risiko. Perencanaan memungkinkan kita untuk memprediksi masalah yang mungkin terjadi dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Pendekatan proaktif ini meminimalkan gangguan dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas. Perencanaan yang efektif juga membantu kita dalam menetapkan arah yang jelas. Ini memastikan bahwa semua upaya kita sejalan dengan tujuan utama. Alhasil, kinerja kita bisa lebih fokus dan menghindari hal-hal yang bisa mengganggu. Yang tak kalah penting, perencanaan menumbuhkan rasa kontrol dan mengurangi stres. Kita jadi lebih tenang karena tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya. Perencanaan untuk mencapai suksesan. Proses perencanaan melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau yang biasa disebut dengan SMART. Tujuan yang jelas memberikan arahan dan motivasi. Kedua, analisis situasi saat ini. Ini melibatkan penilaian sumber daya yang tersedia, identifikasi kendala, dan pemahaman konteks. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan menetapkan tujuan yang realistis. Ketiga, kembangkan strategi. Strategi adalah pendekatan atau metode yang luas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi memberikan kerangka kerja untuk bertindak dan memandu pengambilan keputusan. Keempat, buat rencana aksi. Rencana aksi menguraikan tugas-tugas spesifik, tenggat waktu, dan individu yang bertanggung jawab. Ini memecah strategi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Terakhir, evaluasi dan revisi. Evaluasi kemajuan secara berkala dan lakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan rencana tetap relevan dan efektif. Bagian keempat, manfaat menetapkan prioritas. Menetapkan prioritas menawarkan beberapa keuntungan dalam mengelola tugas secara efektif. Salah satu manfaat utamanya adalah fokus pada tugas-tugas penting. Prioritas membantu dalam mengidentifikasi tugas-tugas yang memiliki dampak terbesar dan mengarah kita untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Manfaat lainnya adalah menghindari perasaan kewalahan. Dengan memecah tugas dan mengatasinya berdasarkan urutan kepentingannya, kita dapat mencegah penumpukan tugas yang belum selesai. Pendekatan ini mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Prioritas juga meningkatkan efisiensi. Ini memastikan bahwa waktu dan sumber daya diarahkan pada tugas-tugas yang bernilai tinggi.
Alokasi yang efisien ini menghasilkan hasil yang lebih baik dan mencegah pemborosan. Ini membantu kita mencapai lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, prioritas menumbuhkan rasa pencapaian. Menyelesaikan tugas-tugas penting memberikan rasa kemajuan dan motivasi. Ini membangun momentum dan mendorong kita untuk terus berusaha. Secara keseluruhan, menetapkan prioritas sangat penting untuk manajemen waktu yang efektif dan mencapai kesuksesan. Bagian kelima, langkah-langkah menetapkan prioritas. Menetapkan prioritas melibatkan beberapa langkah. Pertama, buat daftar tugas yang lengkap. Daftar ini harus mencakup semua tugas besar maupun kecil untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Kedua, kelompokkan tugas berdasarkan kepentingannya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti matriks Eisenhower yang mengkategorikan tugas ke dalam 4 kuadran mendesak dan penting. Penting tetapi tidak mendesak, mendesak tetapi tidak penting, dan tidak mendesak dan tidak penting. Ketiga, alokasikan waktu untuk setiap tugas. Ini melibatkan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas dan menjadwalkannya dengan tepat. Ini memastikan bahwa kita memiliki cukup waktu untuk tugas-tugas penting tanpa membebani diri sendiri. Langkah terakhir adalah dalam melaksanakan tugas dan mengevaluasi kemajuan. Pelaksanaan melibatkan pengerjaan tugas secara sistematis berdasarkan prioritasnya. Evaluasi dan penyesuaian secara teratur memastikan bahwa prioritas tetap sejalan dengan perubahan keadaan dan tujuan. Bagian keenam, tips menggabungkan perencanaan dan prioritas. Menggabungkan perencanaan dan prioritas dapat menghasilkan efisiensi maksimum. Salah satu tips yang efektif adalah membuat rencana harian. Rencana harian menguraikan tugas-tugas untuk hari itu berdasarkan prioritasnya. Ini memberikan arahan yang jelas dan memastikan fokus pada tugas-tugas penting. Tips lainnya adalah menggunakan alat perencanaan. Alat seperti agenda, kalender, dan aplikasi digital membantu dalam mengatur tugas dan tenggat waktu. Alat ini memberikan gambaran visual dan membantu dalam melacak kemajuan. Fleksibilitas juga penting. Meskipun perencanaan dan prioritas menyediakan kerangka kerja, bersikap fleksibel memungkinkan kita untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan keadaan. Ini memastikan bahwa rencana tetap relevan dan efektif. Fokus pada hasil daripada aktivitas adalah tips bermanfaat lainnya. Ini memastikan bahwa upaya diarahkan untuk mencapai tujuan daripada hanya menyelesaikan tugas. Tinjauan dan penyesuaian secara teratur berdasarkan umpan balik memastikan peningkatan dan kesuksesan yang berkelanjutan.